Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenankan saya Ari Kristianto untuk mempresentasikan best practice saya selama saya melaksanakan pendidikan profesi guru di Universitas Pancasakti Tegal. Adapun kasus yang saya ambil yaitu tentang peningkatan keterampilan berbicara peserta didik dengan metode bermain peran pada pembelajaran puisi. Pada best practice kali ini saya lakukan di tempat saya PPL, yaitu di SMP Negeri 1 Talang, khususnya kelas 8F. Yang pertama, mengapa saya memilih best practice ini? Karena tentu saja ini yang saya temui, yaitu keterampilan berbicara yang kurang pada kelas yang saya ampuh. Terus mengapa keterampilan berbicara itu penting? Karena kemampuan berbicara merupakan keterampilan dalam berbahasa yang menempati peran penting dan strategis bagi kehidupan akademis dan sosial peserta didik dalam alur kegiatan pembelajaran, khususnya bahasa Indonesia. Keterampilan berbicara merupakan bagian dari kompetensi atau capaian pembelajaran peserta didik yang harus dikuasai dalam belajar bahasa Indonesia. Permasalahan yang saya hadapi adalah di mana peserta didik pada kelas 8F memiliki keterampilan berbicara yang rendah. Peserta didik menunjukkan sikap yang pasif saat berlatih berbicara, enggan menyampaikan pendapat secara lisan dan terbuka, dan hanya berbicara ketika ditunjuk langsung oleh pendidik. Hambatan ini menurut saya berdasarkan pengamatan saya disebabkan oleh kurangnya keberanian peserta didik dalam berbicara, keterampilan bahasa yang masih rendah, dan metode pembelajaran yang kurang memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan keterampilan berbicara. Di sini saya sebagai mahasiswa PPG dan juga berperan sebagai pendidik memiliki tugas untuk menyusun, merancang, dan melaksanakan serta mengevaluasi proses dan jalannya pembelajaran. Solusi yang saya berikan sesuai dengan judul yang saya ambil, yaitu dalam materi membandingkan puisi Gavan dan prismatis, saya merancang strategi pembelajaran yang lebih partisipatif dan interaktif, yaitu dengan metode bermain peran. Bermain peran di sini adalah saya membuat ruang debat, di mana siswa saya bagi menjadi dua kubu, yaitu kubu pendukung puisi prismatis dan pendukung puisi Gavan. Nantinya dari dua kubu tersebut mereka akan saling menyampaikan argumen, saling menyampaikan pendapat, dan menanggapi pertanyaan kelompok lawan. Nilai-nilai yang saya pegang yaitu partisipatif. Dengan metode bermain peran, saya mengharapkan terjadi siswa lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran dan memiliki partisipasi aktif mengikuti jalannya proses pembelajaran. Terus juga terjadi yang kedua adalah komunikatif, di mana di situ terjadi interaksi komunikasi yang menumbuhkan keterampilan mereka dalam berbicara, dalam berkomunikasi, dan menyampaikan pendapat. Yang ketiga adalah kolaboratif, di mana di dalam kelompok saat mereka mendapat pertanyaan atau menyampaikan suatu argumen, mereka akan berkolaborasi menyusun argumen ataupun menjawab pertanyaan secara baik berdasarkan kesepakatan bersama. Dan yang terakhir adalah pendekatan personal. Saya melakukan pendekatan personal kepada peserta didik agar mereka nyaman belajar dengan saya, mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Berikutnya, hasil yang saya peroleh adalah bahwasanya interaksi pendidik dan peserta didik sebagai fondasi penting dalam mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan kemampuan peserta didik secara optimal. Strategi bermain peran menjadi bentuk konkret dari pendekatan yang menghargai pengalaman belajar partisipatif dan mendukung pengembangan ekspresi diri peserta didik. Serta pendekatan pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Nilai-nilai pendidikan yang berorientasi pada partisipasi, penghargaan terhadap individu, dan pembelajaran yang memberdayakan menjadi dasar dalam membuat perancangan pembelajaran yang efektif. Pendidik memiliki peran strategis sebagai fasilitator yang membangun lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar peserta didik tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dan berdaya. Sekian untuk presentasi dari saya.
Terima kasih. Assalamualaikum.